Aku Siva Safira Oktaviani, mahasiswi program studi sarjana pendidikan dokter hewan, Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana. Di sini, aku mau ngejelasin tentang sterilisasi, antiseptik, dan juga desinfektan. Sterilisasi, antiseptik, dan desinfektan ini bakal berhubungan banget sama yang namanya mikroorganisme. Dari kata-katanya aja kita mungkin udah ngerti ya, mikroorganisme. Ada mikro dan juga organisme, dimana mikro artinya sangat kecil dan organisme artinya adalah makhluk hidup. Jadi merupakan makhluk hidup yang berukuran sangat kecil dan membutuhkan mikroskop untuk melihatnya. Faktanya, mikroorganisme itu bisa ditemui di mana aja, di dalam tubuh hewan, di dalam tubuh manusia, ataupun di lingkungan. Salah satu contoh dari mikroorganisme adalah bakteri, di mana bakteri ini punya peranan penting di kehidupan manusia. Dia bisa bersifat menguntungkan, bisa juga bersifat merugikan. Salah satu contoh bakteri yang menguntungkan adalah seperti pemberian probiotik pada hewan ternak, di mana pemberian probiotik ini membantu untuk melancarkan sistem pencernaan dari ternak. Atau dia juga bisa bersifat merugikan, misalnya menjadi agen penyakit dan juga pembusukan. Untuk menghambat pertumbuhan bakteri, menekan, menghilangkan, atau membunuh bakteri, baik dalam bentuk vegetatif maupun spora, ada beberapa metode atau cara yang bisa dilakukan. Nah, masing-masing metode itu mempunyai tujuan, kebaikan, dan juga kelemahan. Ini bergantung pada efektivitas dan bahan yang nantinya akan digunakan. Sebelum kita masuk ke metode, lebih baik kita mengenal dulu nih, apa sih sebenarnya sterilisasi, antiseptik, dan desinfektan ini? Apa bedanya? Yang pertama ada sterilisasi, di mana sterilisasi ini merupakan suatu proses membebaskan alat dan bahan dari seluruh mikroorganisme, baik mikroorganisme yang patogen maupun apatogen. Nah, umumnya itu dilakukan secara fisikal seperti dengan pemanasan. Yang kedua ada antiseptik. Ini merupakan senyawa kimia yang digunakan untuk membunuh mikroorganisme yang ada di jaringan hidup seperti di permukaan kulit dan juga membran mukosa. Tempat kerja dari antiseptik ini berada di permukaan, tapi kalau misalnya dipergunakan di dalam tubuh atau secara sistemik, maka digunakan antibiotik. Terkadang antibiotik juga bisa digunakan secara topikal, seperti pada penggunaan di mata, telinga, dan juga untuk merawat luka. Yang ketiga ada desinfektan, di mana desinfektan ini merupakan zat kimia yang digunakan untuk mendesinfeksi peralatan ataupun benda-benda mati kayak misalnya ruangan, meja, kandang, ataupun peralatan lain. Desinfektan secara umum lebih mengiritasi sehingga tidak baik digunakan pada jaringan hidup. Untuk antiseptik kadar tinggi itu bisa digunakan juga sebagai desinfektan. Masuk ke metode. Di sterilisasi ada dua metode, ada fisikal dan juga kimia. Dimana fisikal ini yang pertama ada sinar, jadi kita bisa menggunakan sinar matahari, tapi tidak semua sinar matahari bisa digunakan untuk sterilisasi. Ini bergantung pada panjang gelombang sinar matahari tersebut. Tapi saat ini kita juga bisa menggunakan SUV atau sinar ultraviolet. Yang kedua ada temperatur, di mana temperatur yang rendah itu bisa bantu menghambat pertumbuhan dari mikroorganisme. Yang ketiga bisa juga dengan cara dehidrasi, di mana menghilangkan air-air yang ada pada sel-sel sebagai penyusun daging. Ada enzim-enzim bakteri itu tidak tahan terhadap kekeringan. Yang keempat ada tekanan osmotik, dan ini merupakan metode yang sangat baik untuk sterilisasi. Bahkan sering dikombinasikan antara tekanan osmotik dan peningkatan temperatur seperti yang ada di autoclave. Yang kelima ada sterilisasi kering, digunakan untuk alat-alat yang memiliki ketahanan terhadap panas yang tinggi, kayak misalnya scalpel, jarum, gunting, dan alat lainnya. Selain dengan metode fisikal, bisa juga dengan metode kimia. Jadi dia menggunakan beberapa bahan kimia untuk menghambat mikroorganisme. Selanjutnya di antiseptik. Antiseptik bekerja dengan beberapa cara seperti mengoksidasi, mengkoagulasi, menghidrasi, atau bahkan meracuni sel bakterinya atau mikroorganisme tersebut sehingga mikroorganismenya mati. Nah, bahan-bahan yang umum digunakan itu ada hidrogen peroksida, garam merkuri, asam borak, triklosan, alkohol, dan juga rifanol. Selanjutnya untuk desinfektan itu ada beberapa golongan desinfektan yang bisa digunakan di peternakan kayak alkohol, aldehid, oxidizing agen, fenol, amonium quaterner, atau quats. Pada penggunaan desinfektan ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah jenis bibit penyakit, karena tiap golongan desinfektan itu memiliki target mikroorganisme yang berbeda. Yang kedua yang perlu diperhatikan adalah sifat kimia dan juga formulasi. Kombinasi dengan surfaktan itu sangat-sangat dianjurkan karena surfaktan mampu membantu untuk menurunkan tegangan permukaan sel bibit penyakit, sehingga penetrasi dari desinfektannya meningkat dan daya bunuhnya jadi semakin baik. Dan yang ketiga adalah dosis pemakaian, yang keempat adalah waktu kontak.
dimana setelah diaplikasikan desinfektan juga mudah mengalami degradasi sehingga efektivitasnya berangsur-angsur akan menurun. Nah, yang kelima yang perlu diperhatikan adalah material organik, kayak misalnya sisa feses, darah, atau lendir, itu bisa menurunkan efektivitas desinfektan dengan bibit penyakitnya. Yang keenam, suhu. Desinfektan ini untuk golongan yang oxidizing agent, dia bisa menguap lebih cepat pada suhu tinggi dan efektivitasnya udah pasti bakalan menurun. Yang ketujuh adalah pH, di mana desinfektan bekerja optimal pada pH tertentu. Dan yang kedelapan itu kesalahan pelarut. Jadi pelarut desinfektan pada air dengan kesadaran yang tinggi itu bisa menurunkan potensi desinfektan. Nah, itu tadi penjelasan tentang sterilisasi antiseptik dan desinfektan dari aku. Mohon maaf kalau misalnya ada kekurangan dan salah-salah kata. Sekian dan terima kasih.